Halo pendengar setia Pontiap Proof, kembali lagi di channel kami di sini di podcast Pontiap Proof ya. Saya Raffi Ahmad Ramadan akan membahas sesuatu yang jarang sekali menjadi spotlight di Indonesia ini ya, terutama itu dari overstimulasi dalam proses pendidikan. Dan saya sini sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Pertama ada Muhammad Haidir Anwar. Halo semuanya, perkenalkan namaku Didin dan aku berperan sebagai Muhammad Haidir Anwar. Kebetulan dia udah temenan dari lama ya sama gue ya. Terus juga emang satu kampus dulunya, dia semester 6 sekarang. Juga baru 4. Dan ini ada satu lagi nih, Mas Kaisar. Apa kabar, Bro? Baik ya? Baik. Man. Kaisar juga teman kampus gue sih, tapi dia sekarang udah semester 8 gitu sih. Kurang tahu juga ya. Berapa sekarang, Bro? Sekarang sih udah mau ke 10 sih. Udah bukan 10 sih, udah mau ke 11. 11 ya. Over semester ya. Over semester. Donatur kampus. Terima kasih sudah datang ke podcast kami di sini. Di sini kami bakal dari kalian deh jelasin apa itu overstimulasi gitu. Dari Didin dulu mungkin ya. Mungkin dari Kaisar dulu kali Kaisar ya. boleh Kaisar. Tentang overstimulasi ini kayak deep nih pembahasannya nih. Jadi kita kasihkannya lebih tua dulu kali ya. Boleh. Jadi overstimulasi itu kayak pemikiran yang terlalu jauh gitu kan. Nah, jadi kita tuh mikirnya tuh terlalu jauh sehingga menyebabkan stres apa gitu tuh kan. Nah, itu di situ tuh. Ya itu sih stimulasi. Berarti 11-12 nih sama overthinking nih berarti. Nah itu. Tapi kalau overthinking itu beda kan. Kalau overthinking itu kan bisa jadi ke hal-hal yang ke pasangan gitu tuh atau apa gitu kan, atau lebih ke objek yang hidup gitu kan. Oh, nah, siap. gitu. Betul. Nice. Kalau itu overthinking. Nah, kalau overstimulasi ini melibatkan semua hal gitu. Bisa jadi pembelajaran. Semuanya gitu kan. Oke. Sehingga menyebabkan stres tadi. Kalau dari Muhammad Haidir Anwar, oh iya, kebetulan saya belum ini ya guys, Muhammad Haidir Anwar ini akrab dikenal dengan nama Didin. Jadi saya di sini mungkin akan memanggil dia Didin ya, buat yang belum tahu. Oke, silakan Didin. Jadi saya sependapat sih dengan Kaisar tadi itu soal overstimulasi itu kayak ya hampir mirip dengan apa tadi overthinking ya. Iya. Cuman dia Berpikiran lebih ke yang objeknya. terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Oh gitu ya. Secara simpelnya sih gitu ya kali ya. Mungkin kalau ada yang tahu secara lebih rinci dan lebih mendalam lagi boleh disampaikan. Boleh ditutup. Tutup. sorry. Boleh ditulis di kolom komentar ya buat yang lebih tahu ya. Oke. Nice. Oke, kita tutup sampai di sini aja mungkin ya. Enggak dong, masih ada segmen satunya lagi dong ya. Segmen kedua, gitu tanda-tanda anak mengalami overstimulasi itu kayak gimana sih contohnya? Tanda-tandanya. Wah, kalau tanda-tandanya sih nih Mas Kaisar lagi mungkin ya? mungkin Kaisar dulu Mas nih. Kaisar dulu ya. Oke, gimana nih? Jadi contoh-contoh orang-orang yang pengidap, anak-anak gitu kan, yang pengidap overstimulasi gitu bisa dilihat dari kelakuan dia sih gitu, kayak yang terlalu berpikiran kemana-mana gitu kan, sehingga menyebabkan dia tuh kayak kurang terbuka sama sosial gitu kan. Kalau ini orang autism tuh Nah itu termasuk Masuk gak sih itu? kalau Boleh sih. autism. Kalau autisme itu kan memang bisa jadi bawaan dari lahir, atau memang karena ya itu penyakit tadi tuh overstimulasi gitu kan. Nah itu sehingga menyebabkan mereka tuh autisme gitu kan. Sebenarnya sih autisme itu kebanyakan bawaan dari lahir. Yang ada tuh Down syndrome gitu ya. yang ada tuh kayak orang yang kena overstimulasi itu terlalu banyak dapat overstimulasi itu tadi tuh, sehingga menyebabkan orang itu tuh bisa jadi kena ODGJ gitu. ODGJ. Orang dengan gangguan Jawa. Bukan, orang dengan gangguan jiwa. Kita hanya Kita ambil contoh terdekat menggambarkan Tolong ya teman-teman, ini
kawasan aman di sini loh. Enggak usah. Ambil contoh terdekat dari kehidupan itu sendiri coba. Itu contoh-contoh terdekat gitu. Kalau misalnya orang caper nih itu termasuk overstimulasi enggak ya? Kalau orang caper sih itu ya ini kan Jadi oversharing sih. Itu- oversharing jatuh betul. kan ini kan pembahasan ini kan dari overstimulasi. Kalau orang caper itu bukan dari overstimulasi, itu karena dia pengen cari muka. Cari ke butuh perhatian gitu. Butuh kan? perhatian. Cari perhatian ya. Berarti sesuatu yang over tuh emang pada dasarnya nggak bagus lah ya. Nggak bagus sih. Nggak bagus betul. Nggak boleh sih emang. Betul kalau kata ini apa namanya kata Nabi ya tidak salah ya. Nabi apa tuh? Apa tuh Bang? Nabi Bang. Ini sesuatu Wah. yang berlebihan itu nggak baik gitu tuh. Naam. Tapi ada sih hadis gitu ya? Ada ya? Ada hadis ada kayak kan? gitu. Ada. Boleh sih, boleh. Jadi udah nih kita cukupkan di sini nih. Masih ada lagi nggak Masih nih? ada lagi sih kayaknya ya. Segmen ketiga. Mengapa sekolah rentan menyebabkan overstimulasi? Dari pendidik mungkin bisa jadi. Sama dari muridnya. Muridnya malah yang menerima dong kayaknya. Kalau kayak gitu sih kan yang menyebabkan anak-anak sekolah itu bisa dapat stimulasi gitu kan, jadi itu tuh karena tugas yang terlalu banyak atau Tugas kepikiran. terlalu banyak ya. terlalu kepikiran. tekanan dari orang tua atau guru gitu kan. Itu berlaku buat mahasiswa nggak sih Bang? Kayak gitu? Termasuk dong harus Masuk ya? Kalau mahasiswa kan karena dia mungkin di situ tuh posisinya dia udah dewasa gitu kan, dia bisa membedakan, mikir lah ya. bisa mikir gitu kan. bisa Nah, secara optimal berpikir. jadi mahasiswa tuh nggak terlalu bisa dapat overstimulasi, kecuali itu memang bawaan dia dari SMP SMA gitu kan. Kalau kayak gitu iya baru bisa dapat overstimulasi gitu. Itu ya. Begitu. Dari kamu? Kok dari menurut pendapatku ya, dari sudut pandangku nih, kayaknya yang sering kena overstimulasi tuh kayaknya muridnya deh. Loh, Pendidik itu jarang. Soalnya gimana ya? pro kontra nih sama Kaisar nih. Oh bukan, no. Maksudku Gimana gini, nih? Jelasin deh. itu tadi jadi kepikiran, jadi beban buat si muridnya. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi beban ya. Maksudnya beban di sini gimana sih Bang? Misal nih para murid-murid ini terbebani gitu dengan apa tugas yang diberikan kepada si murid-murid ini, dan di situ itulah rentan terjadinya overstimulasi tuh karena kepikiran itu dijadikan beban. Jadi kalau mahasiswa seperti kita yang sering mengulang pelajaran membawa enjoy saja, Itu dia. itu alasan kita jarang terkena overstimulasi. Kita terlalu enjoy dalam mengerjakan tugas. Lebih sering ke heksa daripada ke kelas ya. Mantep deh. Udah di luar topik nih. Di luar topik banget nih. Kita masukkan lagi. Jauh banget gitu loh, jauh banget. Kita masukkan lagi di sini. Kalau misal dari kalian nih berdua ya, kalian kan udah jadi mahasiswa itu sekitar berapa tahun ya? 2, 4, Buat sih 3 sih. 3 ya? Lu? 4. 4 ya? Solusinya atau saran buat para siapa namanya yang terkena overstimulasi ini apa sih? Kayak saran praktisnya gitu apa sih? Kalau saran-saran kayak gitu, ya balik lagi dari yang yang memberikan overstimulasi tadi, kayak contoh guru gitu kan, guru atau wali murid gitu kan. Nah, di situ tuh kita tuh memberikan dukungan, jangan terlalu membuat dia berpikiran terlalu berlebihan. Oh, setuju. Kalau Ya, aku gimana mungkin sih tugas gitu ya? kalau aku Kalau misalnya ngasih tugas itu kan ya karena kan di masa sekolah dasar gitu kan, nah tuh sekolah gitu tuh SMP, SD, SMA gitu kan, karena itu tugas tuh kan memang udah makanan pokok. Hal wajar lah ya di Nah, sekolahan makanan pokok, yang hal namanya wajar. pendidikan itu pasti ada tugas segala macam Dan itu. tugas itu kan termasuk dari pembelajaran. 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 Tapi kita tuh enggak terlalu di posisinya tuh kita semisal kita nih sebagai guru atau sebagai wali murid gitu kan. Kita jangan terlalu banyak memberikan hal-hal yang begitu sama Lebih muridnya. berat ke tugasnya daripada apa namanya? Pembelajaran yang dikasih secara Itu kayak apa tadi aku bilang?
kita jangan mention orang, kita hanya menggambarkan. Sorry. Hanya Soalnya mirip tuh, mirip. Rusak nih podcast gua nih. Sensor ya, rusak sensor. nih. Sensor ya editor ya, tolong ya. Nggak Eh, boleh nyebut kalau- satu nama guys di sini ya, tolong ya. Kalau menurutku nih ya, lebih ke misal tadi ini kan dia kan si Kaisar ini bilangnya malah ke pengajarnya. Kalau aku malah ke muridnya nih. Murid itu alangkah lebih baiknya lebih enjoy gitu. Contohnya tidak menjadikan beban. Enjoy ya. Dia Soalnya tadi sih nggak kebanyakan jadi apa-apa. lebih berat ke murid ya dari tadi ya. Iya. Pakai mabuk aja. Di posisi ini nih pikiran Didin itu kita tuh lebih mendewasakan gitu, Lebih mendewasakan. Siap. Siap. mendewasakan suatu hal gitu. Ada lagi? Langsung ke apa ya, penutup aja kali ya. Kelamaan nih kayaknya nih. Penutup aja sih kayaknya dah. Jadi saran dari Kesimpulannya aja dah. kesimpulan. Kesimpulannya. Kesimpulannya ya itulah tadi tuh yang aku bilang tadi. Kita jangan terlalu memberikan hal-hal yang terlalu berlebihan sehingga membuat anak itu seseorang itu Terbebani. terbebani Betul. pikirannya gitu kan. Jangan sampai dia membuat dia stres, jangan sampai membuat dia kayak apa gitu tuh kan, kayak pikiran terlalu berlebihan gitu kan. Nah itu kan bisa kan kayak pikiran-pikiran kayak gitu tuh kan bisa jadi nah dari pesan orang tua. Biasa kan banyak tuh orang tua yang main nuntut ya gitu sama anaknya gitu kan. Nanti Betul. oh harus gitu kan, oh harus ranking segini, kau harus ranking segitu gitu. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, karena itu membuat pikiran anak itu terbebani. Terbebani betul. Soalnya emang anak nih butuh yang namanya stimulasi ya. Ya. Pasti butuh dong. Tetapi emang kalau misal berlebihan tuh nggak baik. Soalnya emang anak juga butuh yang namanya me time. Me time asik. Me time. Betul. Terus intinya buat ruang tenang lah buat dirinya gitu loh. Jangan sampai membuat anak itu terdapat overstimulasi sehingga dia sampai udah dewasa gitu masih terbawa gitu. Oh, betul sih. Itu- Emang kebawa betul. Nah, nanti itu tuh bisa jadi membuat anak itu tuh kayak susah terbuka sama publik gitu kan. Nah, stres. Setuju. Dari kalian nih, kalian overstimulasi nggak sih selama ini? Enggak sih ya? Wih, Ya Kalian sama enjoy sih kayaknya. enjoy gitu. Gue ngelihatnya Enjoy. sekarang udah semester 8, semester berapa nih satunya nih. Kayaknya emang biasa-biasa aja sih hidupnya gitu loh. Iya, Kayak nggak betul. terlalu dijadiin beban pikiran. Setelah kita nih tugas kita hanya menjalani hidup gitu kan. Apa yang kita dapat ya itu dibawa ketawa aja sih. dibawa ketawa, Bawa gitu. enjoy. Fine gitu. Klip ya. Klip. Ini berapa menit tadi? Kita duduk sini. Boleh. Oh, boleh. Podcast kita nih. Podcast. Podcast. Podcast tentang stimulasi. Mau join nggak? 15 menit ya. Kalau misal dari kalian kan kuliah nih, dari dosen sendiri ada nggak yang menurut kalian emang Ada dosen. jangan sebut nama guys, tolong ya. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Banyak tuh. Masuknya jarang nih. Banyak. Siapa tuh? Online. Berapa kali harus aku edit? Ya intinya ada lah dosen ya. Ada dosen. Dosen. Dan nih online nih. Seminggu Gak apa-apa, ini kan namanya juga buat siap-siap. Jadi online terus nih. Tiba-tiba tugas tuh. tugas deadline 1 jam. 1 jam deadline. Wah ini gue kan ya kenal nih dosen nih. Kenal Tugas. nih. Dan banyak dan panjang, nggak masuk akal. Sorry guys. Dalam tak kacau. Di dalam. Apa Jadi, lagi? menurut lu gimana tuh dosen kayak gitu tuh? Itu yang bikin mahasiswa dan para murid ini terbebani. Jadi harusnya Suruh dosen itu tak masuk. jangan. Oh. Kita ngerti gak kondisi dan keadaan Iya. beliau. Terus kuliah dengan keadaan senang. Iya makan cok. Makan deh. Bahaya. Kan kondisi dosen ini kan sedang Beda dong, Jangan beda nyebut merek dosen. gitu. Beda dosen. Oh. iya gua. Lain. Oh, berarti dia ngapain tuh? Ya, enggak, Ya, dia online- emang online pengennya juga. online ya. Li. Online biar apa? Mageran kayaknya orangnya. Mager ya.
mau masuk kelas juga males gitu kan, kayaknya emang agak introvert juga, Oh. ngomong langsung kayak nggak bisa gitu loh. Oke lah, jadi Bikin tot aja kita tukang parkir. Podcastnya udah nggak kondusif nih teman-teman ya. Astagfirullah. Nanti dikat ya. Sepertinya nih. Banyak sensor Mungkin ini, ya banyak udahlah sensor. kita tutup aja di sini mungkin ya. Dari Pak Didin juga nih sama Mas Kaisar juga udah capek nih kayaknya nih. Ya udah, kita cukupkan di sini. Terima kasih buat Thank you. ya. Kaisar juga makasih udah gabung di podcast Ponti Approve di sini. Ya udah kita cukupkan aja ya guys ya. Thank you guys Thank yang you, udah thank you, nonton. thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus juga